Ya, ini adalah pembahasan soal latihan nomor 1 topik gerak lurus. Nah, simak ya pembahasan dari soal-soal ini ya. Berikut ini ada pembahasan soal nomor 1. Mari kita baca soal ini terlebih dahulu. Anita mengelilingi lapangan berukuran 12 meter x 5 meter. Lalu Anita berlari mengelilingi lapangan ini sebanyak 2 putaran dan mencatat waktu berlarinya ternyata selama 200 sekon. Nah, catatan yang perlu kita ingat adalah satu putaran berarti dari posisi start kembali lagi ke posisi startnya. Tentukan jarak yang ditempuh Anita. Nah, jadi dari lapangan yang dimaksud seperti ini ya, bentuknya persegi panjang, ukurannya 12 meter kali 5 meter, panjang 12, lebar 5. Nah, Anitanya di sini kita tempatkan di posisi start. Kemudian, Anita berlari sebanyak 2 putaran dengan langkahnya seperti ini. Oke. Ini satu putaran. Kemudian yang kedua, ya. Nah, jadi jarak yang ditempuh Anita berapakah? Nah, untuk menentukan jarak yang ditempuh Anita, jarak adalah jumlah lintasan yang ditempuh tanpa memperhatikan arahnya. Oke. Maka jarak tempuh Anita ini berupa keliling dari lapangannya. Karena berputar sebanyak 2 kali, maka jarak tempuh Anita adalah 2 putaran dikali keliling lapangan. Karena satu putaran itu adalah satu keliling lapangan. Maka jarak yang tempuh Anita 2 putaran kali keliling lapangannya 12 meter, 5 meter, 12 meter, 5 meter dijumlahkan. 34 meter dikali 2, 68 meter. Nah, berikutnya, tentukan kelajuan Anita. Nah, kelajuan Anita dapat kita hitung dengan definisi dari kelajuannya, yaitu kelajuan didefinisikan jarak dibagi waktu. Maka kelajuan sama dengan jarak dibagi waktu 68 meter dibagi 200 sekon, yaitu 0,34 meter per sekon. Nah, pertanyaan berikutnya dari soal nomor 1 ini adalah tentukan perpindahan yang ditempuh oleh Anita. Pertama-tama kita lihat kembali lintasan lapangannya seperti ini, kemudian Anitanya. Lalu Anitanya berputar sebanyak 2 putaran tadi. Kita lihat adegan langkahnya seperti ini. Untuk satu putaran, kembali lagi ke posisi start. Dan kemudian untuk yang kedua lagi, putaran kedua juga kembali lagi ke posisi start. Jadi, untuk perpindahan didefinisikan sebagai lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan arahnya. Jadi kita perhatikan, kali Pak Guru akan menjelaskan cara menghitung perpindahan ini dengan teorema Pythagoras. Ya. Nah, pada teorema Pythagoras ini, maka kita harus memisahkan dulu perpindahan itu secara horizontal dan juga secara vertikal. Nah, untuk putaran pertama, sama-sama kita perhatikan. Di sini putaran pertama, horizontalnya ada 12 meter ke sebelah timur, artinya positif 12. Kemudian juga ada 12 meter ke sebelah barat, itu negatif 12. Itu putaran pertama. Putaran kedua juga mengalami perpindahan horizontal 12 meter ke timur, positif 12, dan 12 meter ke kanan. Sehingga bisa kita simpulkan bahwa perpindahan horizontal adalah jumlah semua lintasan horizontalnya, yaitu 12 meter tambah min 12, ya, dari 12 meter yang pertama itu ke timur, min 12 meter ini karena yang ke barat untuk putaran pertama. Kemudian 12 meter ditambah min 12 meter berikutnya adalah 12 meter ke timur dan 12 meter lagi ke barat. Sehingga hasil perpindahan horizontalnya adalah 0. Kemudian kita lihat lagi secara vertikal ya, perpindahannya secara vertikal terdiri dari 5 meter ke selatan
kemudian ada 5 meter ke utara. Itu artinya 5 meter positif dan 5 meter meter negatif dan 5 meter positif ya. Itu untuk putaran pertama. Dan yang kedua juga sama, ada 5 meter ke selatan, negatif 5 ya. Dan 5 meter ke utara ya, positif 5. Sehingga perpindahannya secara vertikal adalah min 5 meter tambah 5 meter ditambah min 5 meter tambah 5 meter adalah 0 meter. Jadi, bagaimana cara menghitung perpindahannya dengan teorema Pythagoras? Nah, dapat dihitung dengan cara seperti ini. Perpindahan adalah akar dari delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat, yaitu sama dengan 0 meter kuadrat tambah 0 meter kuadrat, hasilnya adalah 0 meter. Nah, pertanyaan berikutnya adalah kecepatan Anita. Bagaimana kita menghitung kecepatan Anita? Kecepatan Anita kita definisikan adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi, kecepatan Anita adalah perpindahannya 0 meter dibagi 200 sekund. Dan hasilnya adalah 0 meter per sekund. Nah, sekarang kita akan membahas soal nomor 2, yaitu ada Budi yang menaiki permainan komedi putar yang berjari-jari 7 meter. Dan di komedi putar ini berputar sebanyak 5,5 putaran dalam waktu 5 menit. 5 menit ini adalah 300 sekund. Satu putaran berarti artinya dari posisi start akan kembali lagi ke posisi start. Tentukanlah jarak yang ditempuh saat menaiki permainan komedi putar ini. Pertama kita lihat dulu, sebenarnya komedi putar itu sudah ada dalam gambar soal sebelumnya. Nah, yang Pak Guru akan tunjukkan ini adalah penampang dari komedi putar, ya, berbentuk lingkaran. Nah, di Budi berada di posisi A misalnya. Nah, komedi putar ini berjari-jari 7 meter, dan karena Budi menaiki komedi putar dan komedi putar berputar, maka Budi akan ikut berputar bersama dengan komedi putarnya. Seperti ini gerakannya. Oke, setengah putaran, satu putaran, satu setengah, dua, dua setengah, tiga, tiga setengah, empat, empat setengah, lima, lima setengah, selesai, 5,5 putaran. Nah, jari tempuh Budi dapat kita hitung kalau kita perhatikan, Budi mengelilingi lintasan berbentuk lingkaran. Jadi, jarak tempuh Budi dapat kita hitung dengan menggunakan rumus keliling lingkaran. Satu putarannya adalah satu keliling lingkaran. Dan karena Budi berputar sebanyak 5,5 putaran, berarti jarak tempuh Budi adalah 5,5 putaran dikali keliling lingkaran. Untuk satu putaran ya, maka 5,5 dikali V kali D, yaitu rumus keliling lingkaran V kali D, satu putarannya 22,7 kali 14 meter. Maka 5,5 dikali 22,7 kali 14 meter adalah 242 meter. Nah, bagaimana menentukan kelajuannya Budi? Kelajuan dihitung sebagai jarak dibagi waktu. Maka 242 meter dibagi 5 menit ya tadi ya. 5 menit itu sama dengan 5 kali 60 sekon, yaitu 300 sekon ya. Maka hasilnya adalah 0,81 meter per sekon. Setelah dibulatkan. Pertanyaannya belum selesai. Tentukan perpindahan yang ditempuh oleh Budi. Nah, kita simak sekali lagi seperti apa lintasannya ya. Di manakah Budi akan berhenti setelah 5,5 putaran? 1, 1,5, 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5. Oke, jadi di sini Budi berhenti. Kita bisa lihat di sini ya bahwa Budi berpindah dari A ke C. Betul ya? Nah, perpindahan seperti definisinya adalah lintasan ditempuh dengan memperhatikan arah. Jadi di sini ada arahnya ya. Kalau dilihat secara langsung ya memang maka Budi itu terlihat berpindah dari A ke C. Nah, Pak Guru akan mengerjakannya dengan teorema Pythagoras juga. Maka perpindahan tempuh oleh Budi
terlihat ya dari posisi A ke C. Dari posisi A ke C, Budi berpindah. Tetapi Pak Guru ingin menunjukkan caranya dalam menghitung ini dengan teorema Pythagoras dan dengan cara langsung. Nah, dengan cara langsung dapat kita lihat perpindahan itu berarti dari posisi A ke posisi akhirnya, yaitu posisi start ke posisi finishnya ya, A ke C, sama dengan diameter dari komili putar. Maka dihitung 2 kali 7 meter, yaitu 14 meter. Bagaimana kalau kita ingin menggunakan cara Pythagoras? Bisakah? Bisa. Nah, cara keduanya kita lihat dengan cara Pythagoras, kita pisahkan dulu perpindahannya secara horizontal dan vertikal. Jadi kalau kita lihat, Budi kalau ke C, maka dia mengalami perpindahan secara horizontal yaitu sebesar 2 kali 7 meter, 14 meter. Sedangkan secara vertikal jelas tidak terlihat ada perpindahan secara vertikalnya. Maka perpindahan vertikalnya Budi adalah 0 meter. Jadi dengan teorema Pythagoras, perpindahan dapat dihitung delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat diakarkan, yaitu 14 meter kuadrat ditambah 0 meter kuadrat diakarkan, 196 meter kuadrat diakarkan, hasilnya 14 meter. Kemudian kita akan membahas kecepatannya. Kecepatannya adalah perpindahan dibagi waktu. Jadi 14 meter dibagi 300 sekon sama dengan 0,047 meter per sekon. Oke, berikutnya adalah pembahasan soal nomor 3, yaitu di mana Haro melakukan pemanasan sebelum bermain basket dengan mengelilingi lapangan basket yang berukuran 28,5 meter kali 15 meter. Ternyata setelah berlari sebanyak 2,5 putaran dalam waktu 400 sekon, Haro sudah ngos-ngosan atau kelelahan. Tentukanlah jarak tempuh Haro saat melakukan pemanasan. Oke, kita lihat lintasan 2,5 putaran itu seperti apa. Ini setengah dan ini 1 putaran. Kemudian ini 1,5, sudah 1,5 ya. Dan kembali ke start 2 putaran. Dan kemudian ini adalah 2,5 putaran. Oke, berarti berhenti di sini. Tentukanlah jarak yang tempuh Haro saat pemanasan. Dari gambar dan lintasan yang tadi kita bisa melihat Haro mengelilingi lintasan yang berbentuk persegi panjang atau keliling dari persegi panjang. Jadi, jarak tempuh Haro ini dapat kita hitung ya dengan menghitung rumus keliling persegi panjang. Jadi, jarak tempuh Haro berupa keliling dari lapangannya ya, sebanyak 2,5 putaran. Maka jarak yang ditempuh Haro 2,5 putaran dikali keliling lapangannya tiap 1 putaran. Jadi 2,5 dikali keliling lapangan, keliling persegi panjang. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, pertanyaan berikutnya adalah tentukan kelajuan Haro. Nah, kelajuan Haro dapat ditentukan dengan rumus jarak dibagi waktu. Jadi 217,5 meter dibagi 400 sekon, hasilnya adalah 0,54375 meter per sekon. Nah, karena ini habis dibagi, Pak Guru tuliskan semuanya ya. Oke, pertanyaannya belum selesai. Pertanyaan berikutnya adalah tentang perpindahan yang ditempuh oleh Harold. Dengan gambar lintasan yang masih sama, dan Haroldnya berada di sini. Tetapi di gambar ini Pak Guru sudah menuliskan ada titik A, B, C, D, dan Harold akan berlari dari titik A. Oke, mari kita lihat adegan berlari sebanyak 2,5 putaran tadi. Oke, ini adalah 1,5 putaran. Kemudian akhirnya kembali ke A, yaitu 1 putaran. Lalu berangkat dari ke B, ke C, setengah putaran, 1,5 ya. Selanjutnya C ke D, D ke A sudah 2 putaran. Dan yang terakhir A ke B, lalu B ke C, sudah 2,5 putaran. Nah, perpindahan dihitung sebagai lintasan yang ditempuh dengan memperhatikan arahnya. Nah, kalau dilihat dari posisi awal ke posisi akhir, maka lintasan yang ditempuh Harold adalah lintasan dari posisi A ke C. Nah, untuk menyelesaikan ini, Pak Guru akan menggunakan cara teorema Pythagoras. Maka dari itu, kita harus menentukan terlebih dahulu perpindahannya secara horizontal dan vertikal. Nah, secara horizontal, maka perpindahan Harold adalah
Bisa dilihat di sini A ke B 28,5 meter ke timur, positif. Kemudian ada juga 28,5 meter ke barat, negatif, ya, min 28,5. Kemudian itu putaran pertama. Dan putaran kedua, terjadi lagi 28,5 meter ke timur, positif, dan 28,5 meter ke barat, negatif. Dan putaran kedua setengah, ya, berikutnya yang 2,5 terjadi 28,5 meter ke timur. Jadi totalnya sama dengan 28,5 meter. Dan bagaimana dengan perpindahannya secara vertikal? Maka dalam putaran pertama vertikalnya terjadi yaitu 15 meter ke selatan, kemudian 15 negatif 15 berarti 15 meter ke utara berarti positif 15. Di putaran kedua terjadi lagi 15 meter ke selatan, negatif 15, dan 15 meter ke utara, positif 15, dan terakhir adalah 15 meter ke selatan pada 2,5 putaran terakhir. Setengah putaran yang terakhir. Maka totalnya min 15 tambah 15 ditambah min 15 ditambah 15 ditambah min 15 adalah min 15 meter. Ya, jadi perpindahannya secara keseluruhan dapat dihitungkan teorema Pythagoras. Delta x kuadrat ditambah delta y kuadrat diakarkan berarti 28,5 meter kuadrat ditambah min 15 meter kuadrat. Hasilnya setelah diakarkan 32,2 meter. Nah, bagaimana menentukan kecepatan Hall? Kecepatan Hall dapat ditentukan dengan rumus, yaitu perpindahan dibagi waktu, yaitu 32,2 meter dibagi 400 sekon. Yaitu hasilnya dibulatkan 0,081 meter per sekon. Ini pembahasan soal sampai nomor 3. Silakan kerjakan.